Hai, kami dari kelompok 2 dari kelas C. Sebelumnya perkenalan dulu, aku adalah Arthur Tarik Nur Habib Agusti. Aku Muhammad Raihan, saya Muhammad Rizky. Saya Darajati Septiningdia. Saya Dina Pramesita Wibawa. Dan saya Rizky Amanda Septiani. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang ketegakan bangunan. Enjoy this video. Oke, yang pertama adalah definisi apa itu ketegakan bangunan. Jadi teman-teman, pertama itu ketika sebuah bangunan mau dibangun, maka kolom-kolom tersebut adalah tempat di mana balok-balok atau kerangka atap akan dibangun. Jadi, kolom tersebut harus diukur ketegakannya sebelum balok-balok atau kerangka atap itu dipasang. Oke, baik, yang selanjutnya adalah tujuan dari ketegangan bangunan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemiringan dari suatu bangunan atau gedung. Dan yang kedua adalah untuk menentukan apakah nilai kemiringan pada suatu bangunan masih memenuhi toleransi kemiringan yang diizinkan oleh standar peraturan yang berlaku atau tidak. Dan kemudian adalah metode yang digunakan untuk memeriksa dan mengontrol vertikalitas, yaitu metode plummet optik, teknik plumb box, metode waterpass, dan juga metode TDM. Selanjutnya adalah rumus perhitungan kemiringan sisi bangunan. Yang pertama kita menghitung nilai A, B, dan Z. Untuk nilai A sama dengan akar dari X2 kurang X1 ditambah Y2 kurang X1 kuadrat. Untuk nilai B sama dengan akar dari X3 kurang X4 kuadrat ditambah Y3 kurang Y4 kuadrat. Untuk nilai Z sama dengan Z2 kurang Z1. Kemudian kita menghitung nilai kemiringan dari sisi bangunan dengan rumus tan alfa sama dengan A kurang B per Z. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan pada praktek ketegakan bangunan, yaitu ada total station, statif atau tripod, pita ukur, correction pen, dan payung. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai langkah-langkah dari pengukuran ketegakan bangunan. Yang pertama, dari beberapa sisi bangunan kita pilih salah satu sisi yang akan kita tembak pertama kali. Selanjutnya, kita tempatkan alat total station di depan sisi bangunan yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian setelah menempatkan alat, kita hidupkan alat total station. Kemudian kita setting alat total station untuk pengukuran ketegakan bangunan. Kemudian kita tentukan arah utara dari total station menggunakan kompas. Setelah itu kita tentukan titik tengah dari bagian bawah sisi bangunan yang kita pilih sebelumnya. Setelah kita menentukan titik tengahnya, kita tembak. Terlebih dahulu kita tandai titik tersebut menggunakan tip F, kemudian kita tembak tanda tersebut menggunakan total station. Kemudian kita namakan titik tersebut misalnya dengan titik 01 atau yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan setiap titik tembakan total station tersebut. Kemudian langkah-langkah selanjutnya dalam praktikum ketegakan bangunan ini adalah kita menentukan titik tengah dari suatu sudut pada bidang bangunan, kemudian kita bidik dan tembak, dan kita lihat hasil datanya, kita simpan ke TS dengan nama titik 1. Kemudian kita arahkan TS itu ke kanan atau ke kiri dengan ukuran sebesar 10 cm, kita tembak dan bidik, dan kita simpan lagi hasilnya dengan titik 02. Kemudian kita tengahkan TS itu lagi ke tengah sudut awal, kita buka kunci horizontal lalu kita arahkan ke atas dan kita tembak serta bidik lagi dan simpan hasilnya dengan titik 03. Kemudian setelah itu kita arahkan lagi ke kanan atau ke kiri sebesar 10 cm dan kita bidik serta tembak lagi dan kemudian kita simpan hasilnya dengan titik 04. Lalu kunci sudut vertikal dan buka kunci horizontalnya dan arahkan ke sisi terluar pada sisi gedung tersebut dan lakukan pengukuran dan simpan hasil sebagai titik 04. Lalu lakukan hal yang sama pada sisi pilar yang lainnya. Sekian, terima kasih. Adapun alat-alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah payung, penggaris, statif, dan juga total station. Sebelum kita memulai praktikum, disarankan untuk menggunakan alat K3 seperti helm dan juga rompi. Jika semua sudah terpasang, maka kita bisa memulai praktikumnya. Langkah yang kita lakukan sebelum praktikum adalah membuat sketsa dari gedung yang akan kita ukur.
Lalu kita lakukan berdiri alat seperti biasanya. Disarankan untuk memegang alatnya dengan hati-hati. Setelah berdiri alat selesai, kita lakukan centering seperti biasanya dengan menggerakkan statif. Bisa kita lihat di layar, di sini sudah centering. Lalu kita mulai hidupkan alatnya dengan memencet tombol on dan off. Lalu kita tunggu sampai menyala. Setelah itu, kita melakukan centering kembali agar lebih akurat menggunakan 3 skrup ABC. Gerakan 3 skrup ABC sampai centering. Disarankan angka X dan Y-nya di angka 0 derajat 0 detik. Bisa kita lihat di layar, alat ini sudah centering. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan job. Setelah alat center, lalu melakukan pembuatan job pada menu data dan job. Lalu memilih job selection. Lalu memilih job baru yang masih kosong. Lalu ke job details, kita mengubah nama job yang kosong tadi sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contohnya, kita ubah menjadi kelompok 2. Jika sudah selesai, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita menginput koordinat berdiri alat. Setelah job dibuat, langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke mode pengukuran. Untuk tempat berdiri alat sendiri memiliki koordinat N0, E0, dan Z-nya 100. Untuk nama titiknya sendiri bisa kita misalkan P1. Untuk tinggi alat sudah diukur yaitu 1,42 meter. Jika sudah selesai, lalu klik OK. Untuk mengorientasikan alat, kita lakukan backside agar alatnya lebih terorientasi. Pada pengukuran ini, kita cukup menggunakan backside arah utara saja.
arahkan alat ke utara dengan bantuan kompas lalu set 0. Jangan lupa input tinggi alatnya sama seperti di taman seperti tadi, yaitu 1,42 meter. Lalu kita masuk ke menu distance plus coordinate untuk memasukkan pengukuran. Lalu kita melakukan pengukuran kepada titik yang akan kita tembak menggunakan penggaris. Lalu melakukan pengukuran dengan menembak titik yang sudah ditentukan tadi. Jika sudah selesai, bisa langsung di set dan di record data agar datanya tersimpan. Lalu lakukan kepada titik yang selanjutnya, yaitu 10 cm dari titik pertama. Selanjutnya mengarahkan ke sumbu vertikal. Lalu kita kunci horizontal dan hanya menggerakkan kunci vertikal. Lalu kita ke titik atas yang sekiranya dapat dijangkau oleh total station. Jika sudah selesai dan mendapatkan titiknya, lalu kita lakukan kunci vertikal agar tidak bergerak. Lalu kita lakukan measure. Jika data sudah terekam, lalu kita pencet record agar datanya tersimpan. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai mendapatkan data-data yang kita butuhkan. Untuk menggeser alatnya sendiri disarankan menggunakan penggerak halus. Jika sudah selesai, bisa kita lepas alat yang sudah kita gunakan, lalu dimasukkan kembali ke dalam boxnya agar alatnya lebih aman. Tutup kembali box dari alat dan selesai. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu ada pengolahan data pengukuran ketegakan bangunan. Di next slide. Nah, untuk pembahasannya sendiri ada 3, yaitu alur perhitungan, rumus perhitungan, dan implementasi ketegakan bangunan itu sendiri. Oke, next slide. Selanjutnya ada alur perhitungan. Yang pertama ada penyusunan data lapangan sesuai dengan sketsa gambar. Yang kedua ada menghitung nilai A dari sisi bangunan.
Yang ketiga ada menghitung nilai B dari sisi bangunan. Keempat ada menghitung selisih elevasi atau Z dari sisi bangunan. Kelima menghitung kemiringan dari sisi bangunan. Dan yang terakhir menghitung rata-rata kemiringan dari sudut bangunan. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait rumus perhitungan dan implementasi. Yang pertama, penyusunan data lapangan sesuai dengan sketsa dari gambar. Di mana di sini bisa kita lihat terdapat sudut A dan B, lalu di sudut A itu terdapat sisi 1 dan sisi 2, dan di sudut B terdapat sisi 3 dan 4. Lalu untuk data yang pengukuran, kita dapatkan pengukuran data koordinat X, Y, dan Z. Next. Oke, baik, selanjutnya untuk menghitung nilai A, B, Z sisi pertama bangunan. Di sini kita menghitung yang pertama yaitu menghitung nilai A. Untuk yang pertama, di sini terdapat sisi 1 dan sisi 2, dan data pengukurannya diperoleh koordinat X, Y, dan Z. Untuk rumusnya sendiri yaitu A sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Di mana di sini terdapat hitungan yaitu akar 0,637 min 0,636 kuadrat plus min 0,839 min 0,94 kuadrat. Lalu diperoleh nilai A-nya yaitu 0,10149 meter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hitungan di B. Di sini rumusnya adalah akar dari X3 min X4 akar pangkat 2 ditambah Y3 min Y4 pangkat 2. Di mana di hitungan kita ada akar dari 6,352 dikurangi 6,332 dipangkatkan 2 ditambah 0,837 dikurangi 0,95 pangkat 2 atau bisa sama dengan 0,1146476 meter. Dan selanjutnya ada hitungan Z dengan rumus Z4 dikurangi Z1, di mana Z4 adalah 10,845 dikurangi 00,792 yang dihasilkan 11,637 meter. Next. Dan ini ada menghitung nilai A, B, Z di sisi kedua bangunan, di mana A sama dengan akar dari X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. Hitungannya adalah akar dari 1,596 kurangi 1,5000 pangkat 2 ditambah 5,917 kurangi 5,94 pangkat 2. Dan hasilnya 0,09872 meter. Dan B dengan rumus seperti tadi sama dengan akar dari 1,597 kurangi 1,483 pangkat 2 ditambah 5,904 kurangi 5,928 pangkat 2 yang dihasilkan 0,11650 meter. Dan Z sama dengan Z4 kurangi Z1 dengan angka 9,7 dikurangi 01,907 sama dengan 11,007 meter. Next. Dan selanjutnya ada perhitungan kemiringan sisi pertama bangunan dengan rumus B dikurangi A dibagi Z. Tan A atau kemiringan sisi pertama bangunan bisa dihitung 0,11476 dikurangi 0,10149 dibagikan 11,637. Dan A yang pertama dihasilkan min 0,001140328263 atau diderajatkan yaitu min 0 derajat 0 detik 0 menit dan 4,11 detik. Next. Selanjutnya untuk menghitung kemiringan sisi kedua bangunan, di mana rumusnya tan A sama dengan B min A per Z. Tan A didapatkan nilai 0,1165 min 0,09872 per 11,607. A didapatkan sama dengan A 0,0153183 lalu diderajatkan menjadi 0 derajat 0 menit 5,527 detik. Nah, yang terakhir menghitung rata kemiringan sudut bangunan. Di mana rata kemiringan ini rumusnya kemiringan sisi 1 ditambah kemiringan sisi 2 dibagi 2. Di mana hasil dari sisi pertama tadi min 0 derajat 0 menit 4,11 detik dan sisi kedua 0 derajat 0 menit 5,5 detik ditambahkan maka dibagi 2 dan hasilnya menjadi 0 derajat 0 menit 4,81 detik. Sekian presentasi dan video dari perhitungan ketegapan bangunan sekaligus langkah terakhir dari praktikum ketegapan bangunan. Sekian dan terima kasih.